Selamat datang semuanya pada pelatihan Breaking Barriers Implementasi GIPSI yang berdampak bagi UMS. Teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi ini. Ada Kak Laura. Sebelum itu mungkin aku sedikit membacakan background dari Kak Laura. Maria Lauranti dengan background education-nya yaitu 2001 sampai 2005, Bachelor of Social Study dengan major Communication, fokus in Media Study di Universitas Indonesia. Lalu di 2004, Philosophy in Law, course-nya Best Program di University of Driakarya. Lalu di 2011 sampai 2013, Master Degree of Social Welfare, majornya itu Community Development, Poverty, dan Corporate Social Responsibility. Lalu di sini ada work experience-nya. Sebenarnya work experience-nya kalau ini banyak banget ya teman-teman. Cuman aku akan mempersingkat sedikit. Yang terbaru itu di Januari 2017 sampai Januari 2018 sebagai Program Research Manager at Perkumpulan Prakarsa Center for Welfare Study. Lalu di Februari 2018 sampai dengan Juni 2018 di Economic Justice Program Coordinator, di Juni 2018 sampai dengan Oktober 2018 sebagai Head of Program Oxfam in Indonesia, lalu di Oktober 2018 sampai dengan sekarang sebagai Country Director Oxfam in Indonesia, di 2019 sampai dengan sekarang sebagai practitioner lecturer di Universitas Indonesia. Selamat pagi teman-teman Lingkar Madani, semua yang sudah hadir pagi hari ini untuk ikut diskusi lanjutan terkait dengan GETSI ya. Kebetulan saya diminta oleh rekan-rekan dari Sekretariat Lingkar Madani untuk memberikan beberapa insight ya. Dan kemarin udah ada satu sesi bersama dengan Mbak Puspa, dan hari ini saya ngelanjutin. Saya juga udah ngedengerin rekaman dari sesi kemarin ya. Jadi insya Allah saya udah menangkap kira-kira apa yang kemarin didiskusikan dengan semangat oleh teman-teman. Kayaknya di ujung diskusi juga dapat banyak insight untuk mulai ngebongkar praktek-praktek yang selama ini dimiliki baik di organisasi ataupun kehidupan sehari-hari, ataupun juga dengan kegiatan yang dilakukan lewat proyeknya di organisasi di mana teman-teman bekerja gitu. Kemarin kan sudah dimulai dengan interseksional dan Mbak Puspa sudah sharing betapa karakteristik yang melekat pada diri kita ya menjadi bagian dari identitas itu bisa membawa sebuah posisi yang menguntungkan atau merugikan bagi setiap pribadi. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, pada saat elemen yang kita miliki membawa representasi dari kekuatan mayoritas gitu, baik dari sisi agama, suku gitu ya, terus atau memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan lain-lain, itu bisa membawa kita pada posisi yang diuntungkan oleh sistem dan juga persepsi serta konstruksi sosial di sekitar kita, tapi juga bisa pada kondisi-kondisi tertentu hal tersebut merugikan gitu ya, atau menciptakan diskriminasi. Nah, hari ini kita akan lebih fokus membicarakan mengenai gender ya, karena di dalam pembahasan GETSI kita tahu komponen yang melekat pada diri kita itu ada berbagai hal, tapi salah satu yang biasanya paling melekat dan paling nyata itu adalah jenis kelamin ya. Nah, pada saat kita bicara tentang gender, hal ini juga nanti kita akan kupas lebih dalam gitu ya, bagaimana lensa gender akan memperkuat kita pada saat kita mencoba untuk melakukan kerja-kerja kita di dalam organisasi. Oke. Kita akan mulai diskusi hari ini dengan saya menyampaikan beberapa materi dulu, lalu nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Tapi pada saat kita bicara tentang gender, dan hari ini bicaranya itu tentang gender dan power gitu ya. Power ini saya punya kesulitan menerjemahkannya apa dalam bahasa Indonesia ya. Tapi akhirnya saya tetap menggunakan kedua terminologi itu apa adanya. Karena kalau kita bicara power, power itu bisa positif, bisa negatif. Nanti
kita juga kupas apa yang dimaksud dengan power begitu ya. Tapi hari ini kita ingin bicara bahwa pemahaman kita tentang gender dan power gitu bisa membawa kita pada sebuah kapasitas dan keterampilan untuk bisa memperjuangkan keadilan secara lebih baik, atau paling tidak dimulai dari gender equality atau keadilan gender. Saya bekerja di Oxfam sama seperti Mbak Puspa ya kemarin. Pada saat dia sharing, dia memulai diskusi dengan menyampaikan bahwa ini ruang aman dan di dalam kerja kita bersama, kalau sekiranya ada yang merasa tidak aman atau merasa di dalam diskusi kita ada pelanggaran atau pelecehan tertentu yang berkaitan dengan seksual, silakan menghubungi Oxfam gitu ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Mbak Puspa. Tapi poinnya adalah kami semua ingin bersama-sama dengan teman-teman menciptakan ruang aman sehingga teman-teman bisa berdiskusi dengan lebih nyaman. Nah, berkaitan dengan keadilan, saya mau menyampaikan juga salah satu prinsip di dalam Oxfam itu, kami percaya bahwa tidak ada keadilan sosial tanpa keadilan gender. Jadi semua itu dimulai dengan lensa gender gitu ya. Ada beberapa alat yang bisa mempertajam bagaimana kita menggunakan lensa tersebut, khususnya pada saat kita bicara tentang inklusi sosial. Salah satunya alat yang sudah diberikan oleh Mbak Puspa kemarin itu adalah salah satu alat yang paling praktis gitu ya dan konkret untuk membuat teman-teman bisa mereview ya, mengkaji diri, mengkaji orang yang sedang bekerja dengan teman-teman, mengkaji organisasi teman-teman tentang bagaimana kita memahami identitas yang melekat pada diri kita gitu ya, dan pada saat kita bicara tentang identitas, hal tersebut ternyata gitu ya juga bisa menguntungkan atau merugikan kita. Nah, sekarang kita mau main dulu nih sebetulnya. Teman-teman yang pakai laptop boleh print screen, lalu buka di Word gitu ya, di copy paste. Sehingga yang ada di layar teman-teman ini bisa kesimpan di laptopnya gitu ya. Terus saya minta tolong ke Mbak Fahira untuk dibagi jadi 2 kelompok ya. Nanti teman-teman dikasih waktu sekitar 5 menit untuk diskusi mengenai permainan ini. Jadi poinnya adalah di tengah-tengah teman-teman melihat ada beberapa komponen kata-kata ya, seperti pemberi nafkah, tangguh, setia, polisi, perhitungan, arsitek, keras, baik hati, dan lain-lain. Saya minta teman-teman berdiskusi dan mencoba mencocokkan kata-kata ini lebih cenderung cocok ke yang mana gitu ya, melekat pada siapa, perempuan atau laki-laki. Begitu kira-kira instruksinya ya. Silakan Kak Dina untuk sharing insight-nya tadi gimana main gamenya. Saya kira udah mute tadi. Nggak apa-apa deh, berkah buka Sorry. mic. Gimana Kak Dina? Tadi ngobrolin apa di grupnya? Kita tuh simpel ya. Pertama kita mengidentify dulu yang laki-laki apa. Tapi ternyata waktu kita mau kembali mau ke selanjutnya ke woman gitu, ternyata kita cuma copy paste doang gitu. Jadi semuanya bisa, laki-laki dan perempuan itu punya semua karakter yang ada di blok biru itu, di Oh, kotak oke. biru. Oke, siap. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, sebetulnya mereka bisa berafiliasi dengan kata-kata tersebut gitu ya, Iya, Mbak Dina benar. ya. Iya. Ada perdebatan tertentu atau semuanya dengan mudah menyetujui? Sebenarnya perdebatannya juga nggak banget ya. Kita tuh saya sih lebih kepada yang pengambil keputusan. Kemarin saya mau exclude-kan. Tadi mau saya exclude-kan dari woman, tapi ternyata ada pendapat yang ternyata perempuan juga bisa dan disetujuin sama forum. Ya udah kita masukin semua akhirnya. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Dina. Sama-sama. Dari grup 2, siapa nih yang mewakili? Mungkin Kak Mida? Saya jemput aja nih. Kak Mida atau Kak Tami, kalau nggak salah tadi ada di grup 2 ya. Silakan. Silakan room 2. Ya, saya bantu memetakan ya, Mbak. Iya, Eh, silakan. Kalau ini di grup tadi kayaknya mungkin lagi agak sibuk masing-masing, jadi tidak bisa ngobrol. Oh, oke. Eh, Ya, jadi ini persepsi dari saya, jadi bukan dari grup ya. ya, silakan, silakan. Menurut saya untuk perempuan di sini untuk karakteristiknya yang melekat itu sebenarnya sama-sama punya sebenarnya kalau dari pengambil keputusan sama-sama punya yang perempuan pun bisa mengambil keputusan, lelaki pun punya hak itu bisa mengambil keputusan juga. Mungkin ada beberapa yang seperti pemadam kebakaran itu lebih ke pria atau laki-laki. Kalau yang
emosional lebih ke laki-laki, sedangkan yang perempuan ini lebih ke cengeng. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, siap. Hmm. Makasih Kak Rafika atas Ya. sharingnya. Oke, kita lanjut ya. Saya tidak perlu mengafirmasi kira-kira jawabannya apa, karena di dalam slide-slide berikutnya kita akan kupas lagi nih kira-kira sebetulnya laki-laki dan perempuan itu berpotensi berafiliasi dengan kata yang mana. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Gender dan jenis kelamin. Jadi antara gender dan jenis kelamin itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara tentang jenis kelamin, jadi kita lihat yang bawah dulu ya. Jenis kelamin itu merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Salah satu contoh konkretnya seperti yang ada di situ, misalnya perempuan itu menyusui gitu ya, laki-laki menghasilkan sperma, perempuan melahirkan dan laki-laki memiliki penis. Hal itu tidak tertukar antara satu dengan yang lainnya. Hanya perempuan yang bisa menyusui, hanya perempuan yang melahirkan, dan hanya laki-laki yang menghasilkan sperma dan memiliki penis gitu. Kalau misalkan ada kondisi yang berbeda di antara perempuan dan laki-laki, sehingga secara reproduksi ada fungsi-fungsi yang berubah, mungkin hal tersebut dilakukan karena modifikasi atau rekayasa medis tertentu begitu ya. Tapi jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis dan dengan sendirinya dia juga menjelaskan mengenai fungsi kesehatan reproduksi dari masing-masing pria dan laki-laki dan perempuan, masing-masing laki-laki dan perempuan. Sementara kalau gender itu merujuk pada hal-hal yang diajarkan kepada masyarakat untuk dipraktekkan sehingga memunculkan ekspektasi tertentu terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang ekspektasi dan hal-hal yang melekat, nah ini sebetulnya konstruksi sosial gitu. Contohnya gitu ya, perempuan itu membereskan rumah. Lebih banyak pekerjaan rumah itu dibereskan oleh perempuan, mulai dari mencuci pakaian, mencuci piring, memasak gitu ya, membereskan tempat tidur dan lain-lainnya. Laki-laki gitu ya, itu sudah wajib dan kodratnya harus bekerja gitu ya, harus keluar rumah, harus menghasilkan pendapatan yang cukup bagi keluarga dan menafkahi, harus memiliki pendapatan yang lebih besar daripada perempuan gitu misalnya. Ini hal-hal yang biasa kita dengar dan kita amini gitu ya di tengah-tengah budaya yang kita miliki. Lalu ada pemikiran bahwa perempuan disangsikan bisa jadi pemimpin gitu. Atau laki-laki tidak boleh menangis. Biasanya perempuan saja yang cengeng ya. Jadi kalau laki-laki menangis itu nggak boleh. Dari kecil kita udah pasti bilang, oh laki-laki jagoan ya, nggak boleh nangis gitu. Nah, hal tersebut adalah hal-hal yang diajarkan oleh masyarakat untuk dipraktekkan sehingga memunculkan ekspektasi tertentu pada perempuan dan laki-laki. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, maka gender itu dibentuk oleh pemahaman masyarakat tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan. Ada banyak peran, karakteristik, dan perilaku yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Dan ini menciptakan ekspektasi tentang bagaimana kita sebagai individu juga berperilaku ya. Nah, biasanya nggak cuma sampai perilaku, tapi yang bagian kedua nih yang paling penting gitu ya. Hal tersebut kadang-kadang juga menciptakan apa yang kemarin dibahas oleh Mbak Puspa, sesuatu keadaan yang bisa menguntungkan atau merugikan. Jadi peluang apa yang kita miliki itu ternyata ditentukan dari jenis kelamin apa yang kita miliki gitu. Gender itu konstruksi sosial membuat kita juga memiliki keleluasaan atau keterbatasan untuk mencapai atau meraih sesuatu. Simply, sederhana, hanya karena kita perempuan atau kita adalah laki-laki gitu. Nah, oleh karenanya sebetulnya kalau kita bicara tentang konstruksi sosial, peran atau relasi antara perempuan dan laki-laki itu bisa berubah sebetulnya gitu. Maksudnya begini, seperti gambar yang pertama gitu ya, kan kita biasanya melihat bahwa kalau ngurus anak itu lebih sering dilakukan oleh perempuan gitu, bekerja itu oleh laki-laki gitu. Nah, pada saat kita berbicara tentang gender dan konstruksi sosial, kita tahu bahwa hal ini bisa bertukar peran. Artinya laki-laki juga bisa kok mengasuh anak, bisa mengurus anak, dan perempuan juga bisa aktif sebagai wanita karir begitu. Nah, begitu juga gambar yang ada di bawahnya ya. Kita lihat itu gambar yang biasa kita kenal gitu, bahwa laki-laki bekerja di sebuah profesi tertentu dan perempuan itu mengasuh anak. Nah, kalau kita memahami bahwa gender merupakan konstruksi sosial, maka sebetulnya kita tahu bahwa gender itu bukan sesuatu yang melekat sejak kita lahir. Bukan karena kita lahir jadi perempuan, maka perempuan harus memasak. Bukan karena kita lahir jadi laki-laki, maka laki-laki tidak boleh cengeng gitu ya. Gender itu dibuat oleh konstruksi sosial. Jadi hal-hal tersebut itu dibuat oleh budaya di sekitar kita dan
diajarkan kepada kita untuk kita praktekkan sepanjang hidup kita. Gitu. Gender tidak bersifat statis dan oleh karenanya ia bisa berubah seiring waktu, seiring lokasi, seiring budaya dan juga konteks gitu. Jadi dia tidak berhenti di satu titik. Nanti kita bahas. Contohnya apa sih yang dimaksud dengan dia bisa bersifat lebih dinamis gitu ya, sesuai dengan lokal, konteks lokal, budaya dan juga waktu. Nah, ini dia contohnya. Bagaimana mungkin ya ada perbedaan gitu. Nah, contohnya ini ya, kalau kita lihat di Ethiopia, itu ada salah satu contoh. Di Ethiopia, budaya itu mendikte bahwa perempuan itu tidak boleh membajak tanah. Sementara kalau di Kamboja, perempuan tanggung jawab utamanya itu adalah membajak tanah. Gitu ya. Jadi antara budaya Ethiopia dan budaya Kamboja, meskipun sama-sama dilakukan oleh perempuan, ternyata bisa sangat berbeda. Dan ini adalah konstruksi sosial. Jadi konstruksi sosial terhadap peran perempuan dalam konteks membajak tanah gitu, membajak lahan gitu ya. Dan itu sudah berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kita lihat lagi tuh ya contoh di bawahnya. Di Saudi Arabia, pemimpin-pemimpin pemuka agama mengeluarkan opini berkekuatan hukum gitu ya, yang melarang perempuan untuk menyetir. Sehingga Kementerian Dalam Negerinya pada akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan yang melarang pemberian izin menyetir kepada perempuan. Sehingga hal ini menyebabkan perempuan tidak bisa bergerak dengan bebas dan mandiri karena kemana-mana dia harus didampingi oleh laki-laki gitu ya. Dia harus selalu bergantung pada laki-laki. Hal ini sudah jelas, pasti contohnya ada ya, kayak di Indonesia sendiri perempuan diperbolehkan untuk memiliki izin mengemudi, dia boleh bawa motor, dia boleh bawa kendaraan beroda 4 gitu ya. Dan dalam konteks ini dia tidak membatasi perempuan untuk bisa bergerak kemana saja mengendarai kendaraan tertentu. Nah, hal ini adalah salah satu contoh yang jelas. Nah, saya pengen mungkin teman-teman bisa tunjuk tangan, yang bisa tunjuk tangan nanti Fahira tolong sebutin namanya gitu ya. Apakah kebijakan yang seperti ini baik di Ethiopia, Kamboja, Saudi Arabia atau Indonesia gitu ya, dalam konteks bisa memberikan izin mengemudi kepada perempuan, itu pada akhirnya memberikan keuntungan atau kerugian tertentu pada perempuan? Ada nggak yang mau tunjuk tangan? Ini bisa jadi alat diskriminasi nggak sih gitu, atau alat yang bisa memberdayakan dan memerdekakan perempuan? Apakah pada akhirnya gender menjadi salah satu alat yang sesungguhnya bisa memenangkan dan memerdekakan, atau dia justru membatasi dan merugikan dan mendiskriminasikan? Ada nggak yang bisa tunjuk tangan untuk berbagi pendapatnya? Silakan teman-teman. Oh iya, Boleh, Mbak Mbak Dina. Dina? Silakan Kak. Ya, makasih Mbak Fahira, Mbak Laura. Izin, sebenarnya saya juga agak ini saya baru belajar ya, maksudnya gender term yang selama ini kita pahamin adalah justru pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan gitu. Semoga dalam beberapa hari saya dapat pencerahan sebenarnya gender itu seperti apa sih. Nah, kalau memang yang tadi ada larangan untuk perempuan di negara mana, terus di negara lain itu dibolehkan, kayak itu ada keuntungan tapi ada juga kerugiannya untuk perempuan gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak di Saudi Arabia dia tidak boleh drive-in gitu, maka dia tidak bisa bebas jikalau ada sesuatu yang emergency dan dia harus pergi dengan cepat, tapi tidak ada laki-laki, itu kan juga jadi merugikan pihak perempuan ya, misalnya salah satunya gitu. Terus kalau misalnya membajak, berarti perempuan itu seems kayak dibatasin gitu, hanya dia punya tugas untuk misalnya pengolahan saja hasil produksi, hasil dari produksinya, bukan ikut membantu dalam produksi. Padahal kalau misalnya dalam satu komunitas ada laki-laki dan perempuan, jika mereka bergabung bersama untuk mengolah lahan, mungkin hasilnya akan lebih cepat dan lebih maksimal. Mungkin itu kali ya. Cuman apakah gender itu mendeterminasinya seperti itu, membedakan peran, atau memang seperti apa sih sebenarnya Mbak? Balik lagi bertanya, sorry ya Mbak, gak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Yang lain ada Makasih. yang mau, ya makasih Mbak Dina. Ada yang mau buka kamera, buka mic untuk bersuara? Mungkin yang laki-laki
Ada yang udah lebih tahu gender itu apa atau bingung? Nggak apa-apa juga, bingung boleh buka ke mic-nya ya, karena diskusi lebih enak. Siapa nih? Kak Ipus atau Kak Asep atau Kak Iqbal Mungkin nih? saya dulu, Boleh mungkin Kak saya Asep, dulu. silakan. Kalau saya sih memahaminya, kalau misalnya kayak case yang Saudi itu, eh, ini karena identitas gender ini sebetulnya kok di kalangan masyarakat ini biasanya beririsan dengan aspek tradisi, agama, dan moral. Jadi memang mungkin beberapa tempat akan terkait itu. Ketika eh, aspek agama ini sangat kuat, misalnya di sebuah negara, itu pasti akan berpengaruh terhadap identitas gender. Kemudian juga tradisi ya, dan moral. Nah, untuk negara-negara tertentu yang tradisi agama maupun moralnya tidak terlalu ini, yang mungkin bebas gitu ya dalam memahami hal-hal tersebut, identitas gender ini menjadi sangat-sangat luas, bebas, dan sehingga tidak terlalu membuat orang-orang itu merasa kayak ketika bicara misal tentang LGBTQ itu mereka tidak terlalu pusing melihat hal tersebut. Tapi kan ketika bicara identitas gender di beberapa negara, Indonesia saja lah ya, ketika kita melihat aspek tradisi agama dan moral itu akan sangat-sangat memperhatikan aspek tersebut. Mungkin begitu pendapat. Oke, Kak Asep. Yang lain ada lagi yang mungkin mau berbagi suara dari penjelasan yang tadi diberikan? Boleh nih, karena Kak, gender itu suka disalahpahami ya. Jadi kalau nggak sering mendiskusikannya, bisa-bisa tetap nggak paham apa itu yang dimaksud dengan gender dan bagaimana kita menggunakan lensa gender ya. Oke, Mbak Mida nulis nih ya di chat box, coba saya bacain ya. Perbedaan konstruksi sosial gender dan pada laki-laki dan perempuan merupakan koin dengan dua sisi, menguntungkan dan merugikan. Di mana kondisi yang paling menentukan ke sisi mana pada akhirnya adalah budaya dan nilai di masyarakat tersebut. Oke, baik Mbak Mida, terima kasih atas suaranya. Yang lain ada lagi? Jadi, terima kasih ya tadi atas pendapatnya ya. Ada Mbak Mida, Mbak Dina, dan juga Mas Asep yang tadi sudah sharing atas pendapatnya mengenai gender. Jadi kalau kita bicara tentang gender, kita itu melihat gender sebagai sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jadi konstruksi. Konstruksi tentang apa? Tentang perang. Ya, jadi kalau kita melihat botolnya, botol ini ya secara fisik dia kelihatan botol. Sudah selesai sampai di situ. Tapi pada saat kita memaknainya, kita punya ekspektasi, oh kalau saya minum air dari botol itu, saya hausnya hilang. Atau kalau saya minum botol itu membuat saya kelihatan jadi lebih keren gitu ya. Jadi itu persoalan tentang persepsi. Jadi yang satu fakta gitu ya, botol isinya air, airnya berwarna putih, harganya 3.000 titik gitu ya, selesai. Jadi fakta. Sementara kalau kita bicara tentang gender, gender itu adalah persepsi, konstruksi gitu ya. Bicara tentang apa yang kita harapkan saat kita melihat botol tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang perempuan dan laki-laki gitu ya, perempuan dan laki-laki itu adalah dua individu yang diidentifikasi berdasarkan identitas fisik yang mereka miliki gitu ya. Jadi kita bicara tentang jenis kelamin. Pada saat ibu melahirkan di rumah sakit lalu anaknya lahir, dokter akan memeriksa bayi tersebut dan memeriksanya berdasarkan ciri-ciri fisik bayi tersebut. Lalu bayi itu akan dimasukkan kategori laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi apakah dia punya vagina, apa dia punya penis gitu ya, laki-laki atau perempuan. Jadi itu fakta tentang bayinya. Tapi seiring bayinya tumbuh, sebetulnya kita mendampingi bayi tersebut gitu ya, manusia sampai besarnya sampai sekarang gitu ya, kita punya ekspektasi terhadap si laki-laki dan perempuan. Nah, ekspektasi inilah, persepsi inilah yang sebetulnya merupakan konstruksi gitu ya. Kita punya ekspektasi, oh perempuan umur 25 tahun harus menikah. Oh laki-laki umur 32 tahun harus sudah mapan, sudah mampu menafkahi keluarganya gitu ya. Atau kita akan berpikir oh laki-laki berarti rumahnya, bajunya gitu ya, yang dia pilih di dalam lemarinya itu kebanyakan baju-baju berwarna gelap misalnya gitu. Atau kalau perempuan baju-bajunya berwarna cerah gitu dan berbunga-bunga gitu ya. Jadi
bagaimana kita membangun konstruksi tersebut. Nah, sebetulnya pertanyaannya, konstruksi itu dibangun atas basis apa? Nah, itu yang tadi nyambung ke pernyataan dari Kak Asep. Dia dibangun atas latar belakang tertentu. Jadi latar belakang ini satu bisa budaya, makanya budayanya bisa berbeda-beda. Tadi kalau kita lihat ada Ethiopia yang bilang kalau kalau perempuan itu tidak boleh membajak lahan gitu ya. Tapi kalau di Kamboja ternyata itu tugas utama perempuan untuk membajak lahan. Gitu. Ada juga budaya-budaya tertentu gitu ya, kayak misalnya kalau kita menikahi perempuan Jawa. Nah, itu kecenderungannya patriarki gitu ya, mengikuti garis keturunan laki-laki. Sementara kalau kita mengikuti pernikahan dengan suku Minang gitu ya, itu matriarki ya, mengikuti garis keturunan perempuan gitu. Jadi itu berdasarkan budaya. Kita lahir itu sudah dengan ekspektasi dan konstruksi yang ada di sekitar kita gitu tentang laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini bisa menguntungkan, bisa merugikan gitu. Di dalam beberapa hal nanti kita akan explore lebih dalam gitu ya, bagaimana hal itu bisa dirugikan atau bisa menguntungkan gitu ya. Khususnya pada saat misalnya itu menjadi sebuah norma gitu. Jadi kalau itu pilihan nggak apa-apa gitu, memang perempuannya mau memasak nggak apa-apa, perempuannya mau ada di rumah dan tidak bekerja nggak apa-apa. Tapi begitu dibilang perempuan tidak boleh bekerja karena perempuan itu kodratnya di rumah gitu misalnya. Nah itu yang menjadi kesulitan karena akhirnya perempuan jadi tidak bisa memiliki ruang untuk lebih berdaya dan maju gitu. Atau misalnya perempuan nggak bisa jadi presiden. Nggak usah bicara yang kecil-kecil deh, biasanya kalau yang kecil-kecil kita bakal bilang itu mah keputusan pribadi ya gitu. Tapi misalnya kalau dia udah masuk ruang publik dan dia bersifat politis seperti perempuan tidak boleh jadi presiden gitu. Kenapa? Karena perempuan nggak bisa ngambil keputusan. Nah itu sulit ya. Kenapa perempuan dan laki-laki tidak berada pada posisi yang sama adil untuk mengakses gitu ya. Ini soal akses hak tertentu di dalam kehidupan dia bersosial dan bernegara gitu. Kenapa dia nggak boleh jadi politikus gitu? Atau misalnya laki-laki, kalau laki-lakinya nggak punya penghasilan yang lebih besar daripada perempuan, mungkin nggak mau diakui gitu ya, tapi pasti laki-lakinya sedih. Apa iya dia harus sedih gitu ya? Nah, terus kalau sedih doang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau lalu dia dituntut oleh mertuanya gitu ya, wah kamu menantu nggak ada untungnya, nggak bisa menafkahin anak saya gitu ya dan cucu-cucu saya gitu, kamu nggak ada harga dirinya dan lain-lain gitu ya. Itu konstruksi budaya yang membuat laki-laki yang tidak berpenghasilan lebih baik daripada istrinya itu seperti tidak ada harga dirinya. Apakah iya itu baik gitu ya? Jadi pembicaraan tentang gender dan bagaimana kita selalu melihat bagaimana laki-laki harus berada di posisi yang lebih unggul daripada perempuan, nggak serta-merta selalu merugikan perempuan saja. Jadi dia juga bisa merugikan laki-laki gitu. Atau misalnya tuntutan bahwa laki-laki nggak boleh sedih, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis gitu ya. Padahal sama-sama manusianya. Kalau kita bicara tentang kesehatan, misalnya kemarin Mbak Puspa bicara di sesi interseksional, dia bilang bahwa kesehatan yang baik itu adalah kesehatan rohani dan jasmani gitu ya. Jadi kesehatan dan kita bicara tentang disabilitas, bisa jadi disabilitasnya tidak terlihat. Disabilitas mental gitu ya, depresi gitu. Nah, orang depresi itu karena dia tidak bisa mengekspresikan emosinya. Karena dia tidak bisa mengidentifikasi sebetulnya dia punya perasaan apa. Laki-laki dari kecil ditekan perasaannya untuk tidak boleh terlalu ekspresif gitu. Karena itu juga konstruksi sosial terhadap laki-laki. Tidak boleh cengeng ya, jagoan ya gitu. Sehingga kalau laki-laki melakukan kekerasan tertentu juga dianggap lebih normal dibandingkan kalau perempuan yang melakukan kekerasan tertentu. Padahal tidak menutup kemungkinan juga gitu di dalam rumah tangga yang melakukan kekerasan bisa jadi perempuan terhadap laki-laki juga gitu. Jadi apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi ini adalah hal-hal yang diciptakan sendiri oleh budaya tertentu dan pada konteks tertentu bisa juga diciptakan oleh latar belakang dan keyakinan tertentu, salah satunya agama. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke slide berikutnya? Silakan teman-teman dibantu open mic-nya aja langsung. Kalau belum ada pertanyaan nggak apa-apa, kita lanjut ke slide berikutnya ya, supaya kita semakin paham, terus nanti mungkin di akhir pertanyaannya jadi lebih banyak. Nah, dari gender kita bicara tentang power.
memangnya kenapa sih kalau kita tidak paham tentang gender gitu ya? Kan pertanyaannya itu ya, emang kenapa sih kalau perempuan dan laki-laki dibedakan? Lalu persoalannya di mana? Emang iya ada yang betul-betul merasa rugi gitu ya? Memangnya ada yang didiskriminasi akibat dia menjadi laki-laki atau akibat dia menjadi perempuan gitu? Nah, kenapa sih kita harus peduli gender? Nah, dari konteks ekonomi, politik, dan bisnis saja, misalnya tadi saya udah kasih satu contoh gitu ya, di politik gitu, pemimpin perempuan itu sangat sulit menang. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungi oleh seorang kawan gitu karena dia punya perhatian khusus tentang bagaimana dia ingin lebih banyak pemimpin perempuan di Indonesia. Dan pada saat kita bicara tentang itu, dia bilang bahwa perempuan itu sudah banyak yang bisa memimpin, sudah banyak yang pandai gitu ya, sudah banyak yang ingin jadi politikus, tapi pada saat dia berada di pertarungan politik gitu ya, di lapangan politik itu gitu ya, dia tidak serta-merta mudah gitu untuk mendapat dukungan dari banyak orang gitu. Jadi selalu ada halangan ya, barrier terhadap bagaimana perempuan bisa memimpin. Nah, di negara kita dan banyak negara lainnya banyak yang menggunakan pendekatan kebijakan afirmasi gitu. Kalau kemarin Mbak Puspa juga udah menyebutkan gitu ya, untuk cara kita menggunakan lensa interseksional adalah kita membuat kebijakan-kebijakan afirmasi yang akhirnya mengetahui ada diskriminasi dan dengan itu kebijakan diciptakan untuk mengurangi diskriminasi yang ada. Nah, salah satu contoh kebijakan afirmasi di dalam politik adalah harus terpenuhinya kuota kepemimpinan perempuan di setiap partai politik sebanyak berapa persen? 30% ya gitu. Dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi juga berlaku di negara-negara lainnya di belahan dunia gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana kalau misalkan kita tidak membuat kebijakan yang sesuai untuk bisa mendukung pemimpin perempuan, mungkin perempuan pada akhirnya tidak mengambil ruang itu. Bisa jadi partai politik meyakini bahwa pemimpin perempuan itu baik dan penting gitu ya, sehingga dia cari kader perempuan. Tapi bisa jadi dia tidak terlalu peduli sehingga dengan kebijakan yang ada dia terpaksa mencari kader perempuan. Beda ya gitu ya. Akhirnya dia membuka ruang, akhirnya dia mencari siapa kadernya, akhirnya dia mendukung kader yang ada sehingga pemenuhan kuota tersebut yang dipaksa oleh kebijakan terpenuhi gitu. Jadi kalau kita menggunakan lensa gender, kita melihat bahwa konteks di dalam ekonomi, politik, bisnis itu banyak sekali yang dibuat tanpa kita sadari karena itu konstruksi sosial dan budaya dari kecil kita tidak sadar gitu ya. Itu sudah memposisikan perempuan dan laki-laki berbeda gitu. Nah, contoh lainnya ekonomi. Beberapa waktu yang lalu di kantor saya gitu ya, itu ada satu pekerja perempuan yang dia memperjuangkan agar nomor lapor pajaknya itu bisa diakui sebagai kepala keluarga. Karena laki-laki yang dia miliki di rumah gitu ya, maksudnya suaminya dia itu adalah suami rumah tangga. Jadi dia tidak bekerja secara formal. Yang bekerja secara formal adalah si perempuan gitu. Nah, pada saat dia sebagai perempuan melapor pajak, pajak di Indonesia itu mengatur perempuan itu akan membayar pajak lebih tinggi gitu ya pada saat dia single. Pada saat dia berkeluarga dan laki-lakinya melapor pajak, maka pajak dia akan menurun, tapi pajak laki-lakinya juga menurun gitu ya. Jadi ada hitung-hitungan pajak seperti itu. Nah, pada saat dia menjadi kepala rumah tangga gitu ya, dia satu-satunya orang yang menghasilkan pendapatan lebih besar secara formal dan dia melapor pajak, karena laki-lakinya tidak bekerja secara formal, hitungan pajak dia itu nggak bisa seperti pemberi nafkah. Jadi dia bayar pajak lebih tinggi. Nah, terus dia pergilah ke kantor pajak kan, dia bilang sama kantor pajak, saya mau mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga, sehingga pajak saya lebih rendah gitu ya. Nah, si kantor pajaknya tahu ada kebijakan yang memaksa boleh nih perempuan mendaftarkan diri sebagai kepala rumah tangga sehingga pajaknya turun. Jadi si kantor pajak bilang, boleh Bu, Ibu boleh daftar, tapi Ibu harus minta surat pernyataan gitu ya yang menyatakan bahwa Ibu itu adalah kepala rumah tangga gitu. Gimana caranya? Ya Ibu harus dapat surat pernyataan ini mulai dari RT, RW, sampai ke kelurahan. Bisa dibayangkan ya dia tinggal di Batu, Malang, desa gitu ya, bukan kota Jakarta gitu ya. Begitu dia pergi ke RT, ke RW, ke kelurahan, gosip apa yang menimpa suaminya? Jadi suaminya nggak dapat penghasilan yang lebih tinggi ya gitu. Ih masa perempuannya yang menghasilkan uang lebih banyak, itu keluarganya nggak bener ya gitu. Jadi kedua-duanya mengalami kerugian, baik perempuan maupun laki-laki.
Nah, pertanyaannya selama ini kalau laki-lakinya yang menjadi kepala keluarga, apakah dia harus menghasilkan surat tersebut gitu ya untuk mengurus pajaknya? Atau dari awal dia udah bisa langsung daftar dan bilang dia kepala keluarga? Pasti jawabannya dia langsung daftar sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi laki-laki tidak harus mengklaim dirinya sebagai kepala keluarga. Dia langsung dapat pajak yang lebih rendah. Karena asumsinya apa? Negara maksudnya baik ya. Asumsinya laki-laki sebagai kepala keluarga pengeluarannya banyak. Karena pengeluarannya banyak, pajaknya dikurangin gitu. Lalu bagaimana dengan perempuan? Nah, kalau perempuan nggak mungkin dia yang menafkahi semuanya. Kalau dia nggak menafkahi semuanya, ya nggak usah pajaknya dikurangin gitu ya. Jadi hal ini berpengaruh sampai ke dapur beli bawang duitnya cukup nggak ya gitu. Karena duitnya dipotong pajak besar sekali gitu. Dan untuk mendapatkan izin untuk pajaknya diturunkan, dia harus melewati berbagai macam jalur gitu ya untuk meminta izin, mengafirmasi, mengkonfirmasi dari orang-orang di sekitarnya bahwa dia adalah pemberi nafkah, bahwa dia adalah penghasil utama pendapatan di keluarganya gitu. Jadi ini contoh nyata gitu di kantor saya ada satu perempuan yang berjuang untuk mendapatkan hak tersebut. Akhirnya dia dapat, tapi ada sanksi sosial. Sanksi sosialnya adalah satu kelurahan tahu, satu RW tahu, satu RT juga tahu laki-lakinya tidak memiliki pendapatan lebih besar. Lalu pertanyaannya, siapa yang masih menghormati laki-laki itu kalau laki-lakinya tidak berpenghasilan lebih besar? Jadi berbicara tentang harkat martabat, harga diri gitu ya. Nah ini juga ekspektasi terhadap laki-laki. Laki-laki nggak boleh bokek, nggak boleh kere gitu. Padahal ya siklus kehidupan ya kadang kita ada penghasilannya, kadang juga lagi turun gitu. Lumrah dan normal saja kalau laki-laki juga lagi nggak punya duit gitu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi ini konteks gender nyata terjadi di sekitar kita. Kalau politik ngomongin presiden, mungkin kita nggak terlalu kenal banyak perempuan yang mau jadi presiden gitu. Itu sesuatu yang jauh. Tapi kalau kita bicara tentang penghasilan, kita terima gaji setiap bulan, itu dekat dengan kita sehari-hari. Dan ternyata itu dipengaruhi oleh lensa gender. Jadi pemangku-pemangku keputusan yang bikin hukum itu tidak memahami bahwa perempuan dan laki-laki bisa bertukar peran. Perempuan juga bisa jadi kepala keluarga, menafkahi gitu ya, menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Dan bisa juga terjadi perceraian, bisa juga perempuan jadi single parent, bisa juga perempuan yang mengurus pengeluaran-pengeluaran di rumahnya sehingga dia juga perlu potongan pajak yang lebih kecil gitu. Jadi hal ini itu nyata di sekitar kita bahwa ada konstruksi sosial terhadap perempuan dan laki-laki yang pada akhirnya bisa merugikan kedua-duanya. Kita tidak lagi berbicara bahwa ini hanya tentang perempuan. Bahwa ada konteks tertentu di dalam bagaimana kita memahami konstruksi di sekitar kita juga bisa merugikan laki-laki. Ada laki-laki yang dia bertekad keluar rumah dari jam 9 sampai jam 5 sore walaupun dia nggak punya pekerjaan gitu ya, hanya karena dia nggak mau di rumah dan dilihat nggak ngapa-ngapain oleh mertuanya misalnya. Karena laki-laki harus punya harga diri, dia harus keluar dari rumah. Walaupun di luar rumah dia mungkin saat itu lagi nggak punya pekerjaan gitu ya. Jadi ada ekspektasi yang sangat besar terhadap peran laki-laki juga dan itu konstruksi sosial di sekitar kita. Nah, itu contoh baru di baris pertama ya, konteks ekonomi, politik, dan bisnis. Kalau kita masuk ke komponen kedua gitu ya, perkembangan kesenjangan gender di pasar tenaga kerja global. Nah, datanya sudah sangat jelas gitu ya, bahwa perempuan yang kembali bekerja setelah melahirkan itu sangat menurun drastis. Jadi begitu ada anak di dalam keluarga, biasanya perempuan tidak lagi bekerja atau kecenderungan mereka untuk bisa kembali bekerja itu menjadi lebih kecil. Kenapa? Pada saat tidak ada support system di sekitar dia, jadi tidak ada sistem dukungan di sekitar dia, akan sangat sulit mengelola pengasuhan anak dan rumah tangga di rumahnya. Karena beban ini, tanggung jawab ini diparkir di bawah perempuan, gitu ya. Simply karena dia melahirkan dan menyusui. Sampai melahirkan dan menyusuinya memang benar ya, nggak bisa ditukar. Laki-laki tidak bisa melahirkan dan tidak menyusui. Jadi itu tugasnya perempuan. Tapi begitu anaknya lahir, itu tugas bersama untuk mengasuh. Tapi pada saat kita bicara tentang siapa nih yang harus mengasuh anaknya dan kembali bekerja, biasanya kecenderungannya akhirnya perempuan merelakan pekerjaan formalnya dan dia ada di rumah untuk mengurus anaknya. Tidak lagi bekerja dan tidak lagi menjadi bagian dari pasar tenaga kerja.
Ini ada datanya, dan datanya jelas menyatakan bahwa perempuan partisipasi kerjanya jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, khususnya di formal. Kalau di informal, biasanya perempuan banyak idenya ya, karena dia ada di rumah, dia ngurus anaknya, lalu penghasilan dari laki-lakinya belum tentu cukup, apalagi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang hari ini makin carut-marut gitu ya. Jadi double income atau penghasilan ganda baik dari perempuan dan laki-laki itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dan biasanya perempuan akhirnya jatuh di dalam kondisi kerja yang informal. Sehingga tidak ada perlindungan, nggak ada jam sostek, nggak ada asuransi kesehatan gitu ya. Karena dia cuma bisa bekerja di bentuk pekerjaan yang informal setelah dia mengasuh anak gitu ya. Sementara laki-laki tetap di pekerjaan yang formal. Kemarin kalau nggak salah di diskusi bersama Mbak Puspa ada juga tuh yang bicara, kenapa ya kalau laki-laki yang bekerja lalu dia dapat asuransi kesehatannya buat seluruh keluarga. Tapi giliran perempuannya yang bekerja belum tentu asuransi kesehatannya diberikan kepada yang lainnya. Nah ini juga persepsi bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah, kepala keluarga, dia punya anggota keluarga. Jadi kebijakan perusahaan bisa jadi digunakan di dalam kuasanya, dalam powernya dengan mengusung suatu kondisi-kondisi yang pada akhirnya merugikan atau menguntungkan kelompok tertentu gitu. Nah, yang poin ketiga sama ya, jadi tentang representasi kepemimpinan yang baik di dalam tenaga kerja maupun di pemerintahan. Kalau kita baca data, semakin posisinya tinggi, direktur misalnya gitu ya, di sebuah instansi, semakin banyak yang duduk di situ adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa bisa begitu? Ya perempuan setelah menikah misalnya fokus di keluarganya, punya anak dia fokus di keluarganya, melahirkan dia cuti melahirkan. Laki-laki nggak punya waktu untuk menjeda itu ya, jadi dia terus saja mengejar karirnya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang BUMN gitu ya, sektor yang formal gitu, misalnya saya bekerja di Pertamina, misalnya saya sama Kak Asep bekerja sama-sama lulusan tahun 2001, kita masuk di Pertamina sama-sama di officer. Tapi begitu umur 25 atau 28, saya cuti karena saya melahirkan. Tapi Kak Asep nggak cuti, dia tetap aja lanjut terus gitu ya. Jadi bisa dibayangkan pada akhirnya jenjang karir yang mulainya di titik yang sama bisa berakhir di titik yang berbeda. Kecuali instansinya si Pertamina bikin kebijakan yang afirmatif sehingga dia mendukung agar perempuan tetap bisa mendapatkan promosi, pelatihan, kesempatan untuk naik gaji, naik jabatan dan lain-lain gitu ya. Nah, peran di jaringan profesional itu sama seperti contohnya tadi ya. Peran sistem perawatan yang adil. Nah, kalau kita bicara tentang perempuan dan pengasuhan atau kerja rumah tangga. Nah, menurut data, perempuan itu menghabiskan waktu minimal 17 jam di rumahnya untuk bisa mengurus rumahnya. Mulai dari bangun tidurnya sampai tidurnya. Sementara laki-laki sedikit sekali kontribusinya terhadap pekerja rawatan. Kerjaan rawatan. Kerjaan rawatan itu tadi ya, membersihkan tempat tidur, mencuci pakaian, mencuci piring, memasak, mengasuh anak, mandiin anak, nyuapin anak gitu ya. Biasanya bagi tugasnya akhirnya laki-lakinya nganter anak ke sekolah, jemput anak pulang sekolah gitu. Tapi sisanya ya karena dia punya akses terhadap kendaraan gitu ya. Tapi sisanya misalnya itu tugasnya lebih ke perempuan. Nemenin anaknya belajar, ngisi PR gitu ya, besok mau ulangan, yang ulang-ulang PR-nya itu, nyiapin besok tugas-tugas sekolahnya itu biasanya ibunya yang nemenin. Nah gitu ya, jadi kita bertanya-tanya, sistem perawatan yang lebih adil tuh gimana sih gitu? Bagaimana caranya kita bisa merawat dengan kerja-kerja rawatan itu secara lebih adil gitu ya, antara perempuan dan laki-laki. Nah, saya mau kasih contoh aja, misalnya kalau kita bicara tentang negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia gitu ya di Eropa sana, cuti melahirkan itu dibagi menjadi dua gitu ya. Ada cuti maternity, ada cuti paternity. Yang satu diberikan kepada perempuan, yang satu diberikan kepada laki-laki. Cutinya maksimal itu sampai 1 tahun gitu ya. Nah itu bisa ditukar. Jadi bisa yang ngambil cutinya laki-laki, bisa yang ngambil cutinya perempuan. Biasanya perempuan dan laki-laki karena tahu mereka punya hak yang sama, mereka akan berembuk. Siapa yang gajinya lebih besar nih? Kalau misalnya dia cuti, gajinya dipotong setengah. Jadi kalau dia gajinya lebih besar, berarti penghasilan keluarga yang menurun lebih sedikit kalau yang ngambil cutinya adalah yang gajinya lebih besar gitu kan ya. Karena potongannya akhirnya masih sisa banyak gitu. Jadi akhirnya pola pengasuhan dibuat lebih setara dan itu dipaksa oleh apa? Oleh kebijakan gitu. Atau misalnya sepulangnya mereka dari melahirkan gitu ya. Mereka bawa bayinya pulang.
Lalu dari rumah sakit akan ada bidan dan perawat yang akan datang ke rumah gitu ya, memberikan semacam kit gitu ya, alat-alat untuk mengasuh anak. Dan bidan itu akan datang selama seminggu untuk ngajarin gimana caranya mandiin, caranya pakai baju, caranya ngolah susu dan lain-lain gitu ya, ngebersihin baju anaknya supaya hygiene, bersih dan lain-lain. Nah, ini pelatihannya diberikan oleh si bidan baik kepada ayah dan ibunya. Gitu ya. Kalau kita kan yang ngajarin biasanya mertuanya ya. Ya kalau mertuanya ya turun-temurun kebudayaannya apa? Kebudayaannya yang diajar adalah perempuan gitu, yang ngurus adalah perempuan. Ya udah, jadi itu akan terus turun menurun kepada perempuan saja yang mengurus anak gitu. Nah, ternyata bisa loh gitu kalau kebijakan itu diubah untuk mendukung sistem perawatan yang lebih adil, maka cutinya dibenahi, aksesnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki untuk bisa sama-sama bekerja atau sama-sama cuti gitu ya. Jadi diberikan pilihan-pilihan gitu sehingga sebagai warga negara kita tahu betul negara hadir dan mendukung kita untuk tumbuh gitu bersama-sama, baik bagi laki-lakinya maupun perempuannya gitu. Nah, kita mungkin mau nonton video dulu sambil saya minum break sebentar. Kak Fahira boleh ya masuk ke video? Videonya dalam bahasa Inggris, tapi mungkin kita bisa munculin subtitlenya di YouTube ya. Silakan Kak Fahira. In automotive research, the best way to learn how to make vehicles safer is to destroy them. And study the damage done to the dummies inside. But it turns out the dummies really only represent one specific type of driver. Traditionally, we've had crash test dummies that are a mid-size male. The male dummies are a holdover from the early days of crash tests, designed in the 1970s and have been in use since the 90s. This is the dummy that began development in the year 2000 and still isn't finished. New dummies can take decades to develop, in part because they're far more sophisticated than they appear, closely mimicking parts of the human anatomy with dozens of data points. This guy has between 120 and 150 different data channels. But he's still a guy. And all these years of male-based data collection appears to have had an enormous impact on the safety outcomes of females in vehicles when compared to men. A new study about to be released by researchers at the University of Virginia has found the odds of a female sustaining a serious to fatal injury in a collision are now 73% higher than they are for a male. There are a few female dummies, but they're just scaled down males, which don't really represent women at all. Differences in fat distribution, differences in muscle strength. You have differences in bony alignment. The pelvis is different. I mean, there's just a huge number of things that suggest that females are not smaller males. Carolyn Roberts is one of several researchers at the University of Virginia trying to pinpoint why women are more vulnerable in car crashes. You have a 3-point seat belt. So how does that sit on top of the breasts? Does it move more easily if I lean out and now I have a more complicated chest geometry than a male? Is that problematic? We don't know. She says there's never been a study on how breast tissue affects seatbelt placement. There may also be other reasons why women are more at risk. Throughout the menstrual cycle, stiffnesses and joint ranges of motion change. So there could be a time during the menstrual cycle at which a female is more susceptible to injury. At least one automaker is paying attention. Volvo studied 40 years of actual crashes and also found women to be more at risk. It's now sharing that data with other manufacturers. The intent was to make sure we design cars that are safe for everyone. And of course, there's differences in males versus females, and that comes through, and that needs to be taken into consideration when you build the car. That means paying more attention to gender differences when it comes to research and design, which should ultimately improve the safety of everyone. Aaron Saltzman, CBC News, Ruckersville, Virginia. So as you heard, while the gender gap for automobile safety is glaring, when it comes to safety generally, model year matters for everyone. The researchers at the University of Virginia have looked at 17 years of crashes. For vehicles built in 2009 or later, the odds of serious to fatal injury were 55% lower than with older cars.
Professor Terence Tao is the Oke, equivalent of a makasih rock Kak star in Fahira. mathematics. Nanti dulu. Regarding Ini salah satu contoh ya pada saat kita melihat bahwa kecelakaan bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki sama saja gitu ya. Kenyataannya ternyata enggak gitu. Di video barusan kita melihat bahwa selama ini industri otomotif, industri yang lebih banyak dekat dengan laki-laki, menggunakan dummy model laki-laki gitu ya untuk mengetes kecelakaan sehingga dari data dan penelitian yang mereka lakukan selama bertahun-tahun untuk riset membangun kendaraan yang aman, ternyata kendaraan yang aman masih nggak aman buat perempuan gitu ya. 73% kecelakaan dan resiko fatalnya lebih tinggi dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki. Dan itu karena gagalnya memahami lensa gender gitu ya, gagalnya memahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang berbeda gitu ya. Dan pada saat insinyur yang membangun mobil itu semua kebanyakan laki-laki karena perempuan di STEM itu apa ya, science, ilmu pengetahuan, teknologi, matematika gitu ya, itu biasanya jumlah perempuan yang belajar di ilmu itu sedikit gitu ya, dan lebih banyak laki-laki. Jadi pendekatan si ilmuwan, insinyur untuk membangun sebuah model teknologi juga basisnya menggunakan persepsi dan pemahaman mereka sebagai laki-laki, sehingga mereka miss gitu ya, mereka kelewatan bahwa perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi dan ini mendarah daging gitu, kita nggak sadar. Mereka sebagai industri otomotif yang duitnya banyak, yang bisa riset jutaan dolar gitu, nggak sadar gitu. Sampai akhirnya si risetnya itu seorang perempuan yang menyadari bahwa perempuan itu kebutuhannya berbeda gitu. Terus dia setelah menelaah lebih dalam, ternyata selama ini risetnya itu berbasis dummy model laki-laki. Sehingga kendaraan nggak pernah betul, pada saat dia bilang aman gitu ya, ternyata dia resikonya tetap lebih tinggi terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Ini salah satu contoh tentang bagaimana lensa gender tidak digunakan di dalam industri otomotif. Nah, mungkin Fahira bisa putar yang kedua, video yang kedua. Putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Okay. Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi. Hva? Jeg fikk mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Vi har jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Oke, makasih Kak Fahira. Jeg tror det er litt mye nå. Nei. Nå har vi litt mye. Nå har vi litt mye. Makasih Kak Fahira. Jadi dari video yang barusan, terjemahannya bukan pakai bahasa Indonesia ya, tapi poinnya adalah dia bilang dia ngasih tugas ke perempuan dan laki-laki sama ya untuk ngeberesin bola-bola berdasarkan warna. Lalu setelah itu mereka dikasih penghargaan gitu, dikasih hadiah. Nah ternyata hadiah buat laki-lakinya itu dikasihnya lebih besar daripada buat perempuan.
Terus mereka sebagai anak-anak protes gitu ya, kenapa kok saya dapetnya lebih kecil, kok perempuannya dapetnya lebih kecil daripada laki-laki, kan tugasnya tadi sama gitu ya. Dan mereka bilang itu nggak adil gitu, harusnya perempuan tidak dinilai lebih rendah dibandingkan laki-laki gitu ya, harusnya apa yang dikerjakan bersama bisa dihargai sama, baik oleh yang lainnya gitu ya, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu di akhir videonya dia tulis gitu ya, kalau anak kecil aja sadar bahwa itu nggak adil, kenapa kita yang dewasa membiarkan saja gitu ya, bahwa perempuan dan laki-laki boleh diperlakukan tidak adil. Nah ini contoh ya, saya kasih ke teman-teman, kelihatan ya, ini data dari UN Women tahun 2020, bahwa perempuan itu memiliki pendapatan di Indonesia 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, pendidikan, kalau kita kelompokkan perempuan dan laki-laki berdasarkan pendidikan yang dia miliki, tetap ya, apapun jenjang pendidikannya, perempuan punya pendapatan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Data ini bisa teman-teman lihat, dan kesenjangan ini nyata gitu. Kadang-kadang pemikirannya ya otomatis aja gitu, oh laki-laki, dia pemberi nafkah, dia kepala keluarga, jadi udah pasti dia harus dapat pendapatan lebih besar karena dibagi buat yang lainnya gitu, untuk ngurus urusan-urusan keluarga. Tapi apa iya gitu ya, itu satu-satu komponen gitu. Bisa jadi belum nikah kedua-duanya gitu. Bisa jadi perempuannya menjadi single parent, tapi apakah iya fakta bahwa seseorang menjadi kepala keluarga maka dia dengan otomatis gitu ya mendapatkan konstruksi sosial juga bahwa dia dapat gaji lebih besar secara otomatis gitu. Padahal jenis pekerjaannya sama, jadi tidak dibayar berdasarkan keterampilan dan kecakapan di pekerjaannya gitu, tapi dibayar berdasarkan konstruksi gendernya gitu ya. Jadi ini yang membuat nggak adil nih posisi perempuan dan laki-laki gitu. Sebetulnya masih ada satu video lagi, tapi nanti di PowerPoint-nya teman-temannya bisa lihat dan bisa buka ya. Ada satu video lagi, videonya juga cukup emosional, cuma saya sadar waktunya tinggal 30 menit sedikit gitu ya, jadi mendingan saya lanjut, karena di video satunya lagi dia berbicara tentang satu eksperimen oleh UN Women juga, di mana laki-lakinya disuruh pura-pura jadi perempuan, perempuannya disuruh pura-pura jadi laki-laki, dan mereka ditanya gitu, pada saat mereka duduk, kan duduk nih ya, disuruh pura-puranya bukan suruh pakai baju laki-laki atau perempuan, tapi poinnya adalah dia disuruh duduk, dan pada saat duduk dia disuruh menjawab pertanyaan seakan-akan dia tuh mikir dia jadi laki-laki. Yang laki-laki disuruh duduk terus mikir dia jawab pertanyaan sebagai perempuan. Nah itu pertanyaannya dan jawabannya cukup emosional. Nanti teman-teman bisa nonton sendiri bahwa diskriminasi itu terjadi gitu ya, hanya karena kita lahir di dunia. Perlu punya komponen identitas yang lain yang melekat gitu, kita udah pasti melekat identitasnya dengan jenis kelamin tertentu dan ternyata itu ada diskriminasi gitu. Nah, maka apa dong yang harus kita lakukan kalau kita sudah punya kesadaran ini? Nah, ini berkaitan dengan power ya. Artinya dengan segala daya dan upaya, power yang kita miliki sebagai individu, di mana kita bekerja, proyek yang sedang kita jalankan, organisasi di mana kita punya mandat tertentu, apalagi saya yakin teman-teman punya mandat keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan lingkungan gitu ya. Di saat kita memperjuangkan semua keadilan-keadilan itu, kalau kita nggak pakai lensa gender, maka kita gagal memperjuangkan keadilan, karena keadilan gender adalah satu hal yang harus dibenahi untuk bisa mencapai keadilan lainnya. Dan untuk bisa melakukan itu kita harus sadar betul apa power yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita masuk ke komponen power nih ya. Jadi kita harus sadar gitu ya, bagaimana kita memahami power yang kita miliki dengan cara kita terus mengkaji diri sendiri gitu ya, melihat sebetulnya saya punya power apa ya, apa yang saya lakukan ikut memberdayakan dan memerdekakan orang lain atau ikut mendiskriminasi orang lain. Kalau saya adalah seorang pimpinan di sebuah organisasi, apakah kebijakan organisasi saya ikut memerdekakan perempuan atau ikut mendiskriminasi perempuan? Ikut memerdekakan laki-laki atau ikut mendiskriminasi laki-laki gitu ya. Jadi itu maksud power di sini. Nah, power itu ada 4 jenis ya. Jadi ada power yang sifatnya negatif, yaitu power over. Jadi bagaimana kita menggunakan kekuatan yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki gitu ya, kebijakan yang kita miliki untuk mengontrol gitu ya, mengontrol yang lainnya gitu ya, mengontrol sumber daya dan pengambilan keputusan dengan cara yang tidak patut gitu. Nah, kalau power 2 kita biasanya teman-teman NGO, teman-teman
LSM, teman-teman CSO gitu ya, kita tuh selalu pengen diri kita bermanfaat, organisasi kita bermanfaat gitu. Jadi kita punya mandat untuk memberdayakan gitu ya, power to gitu ya, memberdayakan untuk bisa apa? Untuk bisa memberikan kontrol kepada yang lain, untuk bisa memudahkan yang lain, untuk bisa membuat yang lain mengambil keputusan gitu ya. Jadi power to do something gitu. Nah, ini yang salah satu yang paling kuat ya, power within. Power within itu adalah kekuatan yang kita miliki dari dalam diri kita sendiri. Jadi saat kita sedang terpuruk-terpuruknya, kayaknya Indonesia tuh masyarakatnya adalah salah satu masyarakat yang paling kuat power within ya. Karena kita di dalam setiap musibah pasti bersyukur. Untung begini ya, aduh dia jatuh tapi untung dia nggak apa-apa ya gitu. Wah, motornya rusak tapi untung masih bisa dipakai ya gitu ya. Jadi power within ya. Kemampuan untuk melihat bagaimana kita ini memiliki kebijaksanaan gitu ya, kemampuan, kecakapan, kepercayaan diri gitu ya. Kita punya martabat, punya harga diri, punya ilmu gitu. Itu power within. Jadi kita percaya bahwa diri kita mampu, atau kita bersyukur, atau kita percaya bahwa Tuhan Maha Besar sehingga kita terlindungi dan apapun musibahnya kita bisa hadapi gitu ya. Nggak akan ada ujian yang lebih besar daripada apa yang bisa kita lampaui gitu ya. Jadi power within itu salah satu kekuatan yang paling besar di dunia ya. Makanya kalau mau badan yang sehat, pikirannya harus sehat. Itu power within gitu. Nah, yang satunya lagi adalah power with, di mana kita percaya solidaritas itu penting. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, maka kita berkolaborasi, kita bermitra gitu ya. Jadi kita memastikan kita menggunakan kuasa dan wewenang yang dimiliki oleh kita, dimiliki oleh organisasi kita itu digunakan bersama-sama dengan yang lain membuat perubahan gitu ya. Ini salah satu contohnya kemarin ya, Indonesia genting darurat, demo di mana-mana serentak di seluruh kota gitu ya, untuk menunjukkan power with gitu ya. Kita solidaritasnya tinggi. Ingin apa? Ingin menuntut negara hadir gitu. Nah, itu. Nah, jenis power juga berbeda-beda. Jadi ada power yang terlihat. Power yang terlihat itu adalah sesuatu yang bersifat kebijakan gitu ya, peraturan. Jadi kelihatan atau melekat pada profesi. Kalau Anda adalah direktur sebuah lembaga, suka tidak suka Anda memiliki power yang jelas di dalam diri Anda karena jabatannya gitu ya. Atau presiden. Mau bilang presiden tuh powerless, dia dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh DPR gitu ya. Ya tapi karena dia presiden, dia tetap punya wewenang, dia tetap punya power gitu. Jadi power itu bisa melekat karena fungsi dan jabatan. Bisa juga melekat karena di mana kamu tinggal gitu. Ini contoh yang sangat dekat dengan kemarin yang Mbak Puspa bahas di interseksional gitu ya. Jadi pada saat kita nggak punya kelihatannya baik-baik aja, sehat gitu ya, nggak punya disabilitas tertentu, badannya lengkap gitu ya, ada penglihatannya, inderanya semua lengkap berfungsi. Oh nampaknya kekuatannya lebih baik dibandingkan yang kurang lengkap gitu. Jadi visible invisible-nya itu berkelihatan dengan fisik gitu. Atau kota di mana ditinggal. Oh, kalau dia tinggal di kota Jakarta ya jelas dia dekat dengan kekuasaan, dekat dengan administrasi negara, dekat dengan istana presiden, dekat dengan metropolitan gitu ya, di mana pusat niaga, pusat bisnis, pusat sekolah dengan layanan sekolah yang bagus gitu ya. Itu kota gitu. Tapi yang paling jelas adalah mereka yang punya power adalah mereka yang bisa bikin peraturan, bikin kebijakan. Mereka punya kekuasaan yang tampak gitu ya. Ini visible power. Nah, satu lagi jenis power itu adalah kekuatan yang tidak tersembunyi. Nah, yang tidak tersembunyi ini yang paling kita nggak suka ya. Tiba-tiba gitu ya, partai-partai kongsi-kongsi di belakang kita nggak kelihatan, nggak transparan, terus dia bikin keputusan tertentu. Atau misalnya kita udah jelas lewat jalur judisial gitu ya, pengen mengubah undang-undang, kasih masukan ke MK gitu ya. Lalu ada yang bikin-bikin lobby-lobby tertentu di luar sana nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu tidak terlihat sehingga keputusan dibuat gitu ya pada saat dia tidak transparan gitu. Nah, ini adalah hidden power. Contoh yang paling jelas misalnya gitu ya, kalau misalkan kita pergi ke pertemuan PBB gitu ya, untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua orang bicara pakai bahasa Inggris di sana. Padahal kalau dipikir-pikir Indonesia adalah negara dengan populasi 4 terbesar di dunia. Jadi bahasa Indonesia itu yang gunain banyak, ratusan juta, tapi kita nggak kepilih sebagai bahasa internasional kan. Jadi yang pakai cuma orang Indonesia. Tapi Inggris, orang yang punya bahasa Inggris bagus udah pasti punya hidden power. Jadi dia punya sesuatu yang orang lain nggak punya dan dia bisa melakukan kerja-kerja lobby, negosiasi, mempengaruhi karena kecakapan yang dia miliki yang orang lain nggak punya gitu. Jadi itu hidden power ya. Nah, yang terakhir itu adalah
invisible power. Nah, invisible power itu biasanya sesuatu yang melekat di dalam diri kita, tidak kelihatan, tapi dia punya kekuatan yang sangat besar yang memandu diri kita. Ini salah satu contohnya tadi power within ya, sesuatu yang kita yakini. Kita yakin kodok-kodarnya Allah gitu ya. Kita yakin takdir, kita yakin hidup kita baik-baik aja. Kita yakin kita dipelihara sama yang menciptakan kita. Itu sesuatu yang sudah terinternalisasi, kita sadari betul di dalam diri kita, tapi kita suka nggak ngeh gitu ya kalau itu yang sebetulnya memandu hidup kita gitu. Nah, invisible power salah satunya adalah gender. Kita nggak sadar gitu bahwa kita memotak-motakan perempuan dan laki-laki. Kita nggak sadar, kita pikir itu sesuatu yang lumrah, yang sudah mendarah daging, kita nggak pertanyakan itu lagi gitu. Sama seperti kita tidak mempertanyakan bagaimana kita mengimani pencipta kita gitu ya. Kita imani saja gitu ya. Itu invisible power yang memandu hidup kita. Pokoknya dikala kita susah, senang, suka gitu ya, kita percaya ada Tuhan yang mendampingin kita. Ya, begitu juga dengan gender sebetulnya. Kita nggak sadar betul, tapi dialah yang mengotak-ngotakkan perempuan dan laki-laki bahkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita ntar pulang ke rumah, siapa yang kira-kira udah mulai ngeh gitu ya, wah ini harusnya tugas perempuan atau laki-laki ya. Oh sebetulnya perempuan sama laki-laki bisa apa ya gitu. Nah itu mungkin teman-teman akan lebih mengolah gitu ya, bagaimana teman-teman memahami invisible power. Jadi nilai-nilai yang terinternalisasi dan terdoktrin di dalam diri teman-teman. Nah, jadi kalau kita bicara tentang lensa gender dalam pembangunan dan kemanusiaan, maka kita harus memahami gitu ya bahwa perempuan dan laki-laki memang mengalami kemiskinan atau mengalami ketidakadilan. Tapi dalam konteks ketidakadilan, biasanya memang perempuan akan mengalami ketidakadilan atau diskriminasi jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena patriarki, gitu ya, persepsi yang mendahulukan perempuan dibandingkan laki-laki, gitu. Nah, di dalam konteks ini, kalau kita tidak menyadari itu, maka kebijakan program yang kita miliki bisa jadi tidak memerdekakan perempuan dan laki-laki untuk bisa berdaya maju sejahtera bersama-sama gitu. Nah, contohnya gini deh, kalau kita bikin kegiatan, misalnya kegiatannya melibatkan buruh tani atau buruh perkebunan, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kita tahu betul pertemuannya dilakukannya di jam berapa sih gitu. Itu memungkinkan nggak buat laki-laki dan perempuan sama-sama datang gitu ya. Atau selama ini undangan diberikan kepada laki-laki saja. Tidak ada kepesertaan yang diwakilkan oleh perempuan gitu ya. Jadi semua undangan peserta itu laki-laki saja gitu. Karena banyak yang begitu ya. Jadi laki-laki tidak perlu susah payah ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakat karena undangan selalu diberikannya kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Atau kalau misalkan ternyata diberikan kepada perempuan agar perempuan ikut hadir, tapi perempuan tugasnya apa gitu ya? Di komplek perumahan saya aja gitu ya, kalau lagi pergantian struktur pengurus komplek, ya perempuan ikut sih, tapi perempuan selalu dikasih tugas yang sama, sekretaris gitu ya. Yang mimpin selalu laki-laki gitu. Kayak nggak dibicarakan sama-sama gitu. Apakah boleh laki-laki dan perempuan jadi pemimpinnya gitu? Otomatis aja gitu, laki-laki yang jadi pemimpin gitu ya, perempuan kalau dia jadi bagian dari struktur pengurus komplek, dia jadi sekretaris gitu. Terus kalau misalkan ngumpul bareng gitu ya, anak-anaknya ikut ngumpul di komplek ya, perempuannya duduk deket anak-anaknya sambil ngasuh, bapak-bapaknya duduk sambil ngomongin, itu komplek rumah kita kenapa satpamnya lagi nggak kerjanya nggak bener ya gitu. Terus mereka bicarain gitu ya kebijakan-kebijakan terkait dengan komplek. Kayaknya iuran kita harus diubah ya, nilainya berapa gitu. Atau kayaknya ini ya CCTV-nya ada yang rusak harus diganti gitu, keamanannya harus diperbaiki gitu. Itu yang diskusiin bapak-bapak aja karena perempuannya sibuk ngurusin anak-anak yang ikut kumpul komplek gitu ya. Jadi hal-hal ini bisa jadi tidak disadari gitu. Saya pernah datang ke acara konferensi di Malaysia di mana konferensinya bicara tentang perawatan dan pengasuhan anak. Selama konferensi berjalan di Kuala Lumpur 3 hari, semua peserta itu boleh bawa anak. Dan di luar ruang meetingnya gitu, jadi waktu itu di ruang pertemuan, di luar ruang meeting itu disediakan penitipan anak. Jadi semua yang datang, orang tuanya yang bawa anak bisa taruh anaknya di penitipan anak. Jadi penitipan anak itu disediakan di layanannya oleh si penyelenggara konferensi itu gitu. Supaya ibunya, bapaknya bisa masuk dan diskusi di dalam konferensi. Jadi hal-hal ini menjadi salah satu kebijakan-kebijakan afirmatif yang sebetulnya mendukung gitu ya. Supaya anak tetap bisa diasuh dengan baik, dijaga, dekat dengan orang tuanya, tapi orang tuanya bisa aktif berdaya di dalam kegiatan-kegiatan konferensi.
Nah, jadi kalau misalkan kita bekerja, maka informasi apa dong yang harus disediakan sehingga analisis gender kita baik gitu ya. Nah, tujuan untuk melakukan analisis ini sebetulnya untuk mengidentifikasi apa sih aspek khusus dari hubungan yang tidak setara, yang tidak adil gitu ya antara perempuan dan laki-laki di dalam konteks program Anda masing-masing gitu ya. Nah, analisis ini bisa mengeksplor misalnya satu, perbedaan kehidupan laki-laki dan perempuan miskinnya kayak gimana nih gitu. Kedua gitu ya, hambatan apa nih yang ditimbulkan oleh hubungan gender yang tidak setara. Kalau misalkan program kita misalnya di Lombok gitu ya, melibatkan perempuan dan laki-laki gitu. Terus setelah 3 bulan berjalan kok perempuannya nggak pernah ada yang datang ya gitu. Oh berarti dicari tahu deh sebetulnya perempuannya sibuk apa sih sehingga mereka nggak pernah bisa datang di kegiatan yang kita laksanakan. Hambatan apa sih yang ada sehingga nggak bisa menimbulkan kesetaraan partisipasi dari perempuan dan laki-laki di program yang Bapak Ibu punya gitu ya. Terus status perempuan ya dan kemampuan mereka untuk melaksanakan hak asasi manusia mereka. Contohnya tadi ya, kayak sebetulnya dimudahkan nggak sih perempuan yang baru melahirkan untuk kembali bekerja? Saya tadi cerita ya, 2 hari yang lalu anak saya baru aja usianya 2 tahun. Jadi di kantor saya gitu ya, kalau anak baru lahir sampai usia 2 tahun, itu anaknya boleh ikut bisnis trip atau trip ikut perjalanan dinas gitu bersama ibunya itu sampai dia usianya 2 tahun atau bersama ayahnya sampai usia 2 tahun. Dan pada saat anaknya ikut, itu biaya ditanggung oleh organisasi untuk anaknya dan pengasuhnya. Jadi kalau saya kemarin, saya pergi gitu ya, rapat misalnya di Jogja, saya bawa suami saya bawa anak saya, itu semua biayanya ditanggung oleh organisasinya. Supaya apa? Supaya saya bisa tenang gitu, saya tetap bisa nyusuin anak saya ikut bekerja gitu ya, ke di mana kota saya bekerja gitu. Terus suami saya dimudahkan untuk bisa ikut dalam perjalanan tersebut. Bisa suami saya, ada suatu ketika saya pergi misalnya sama tante saya, karena yang bisa ngasuh waktu itu tante saya, ada juga mertua saya gitu ya. Jadi organisasinya memudahkan perempuan berdasarkan status dan apa yang sedang dia alami. Sehingga kemampuan mereka untuk berdaya gitu ya, maju, bekerja, itu bisa terlaksana sesuai hak asasi mereka yang berbeda gitu kebutuhannya antara perempuan dan laki-laki gitu. Terus ini kan juga tentang hak anak ya, gitu bahwa anaknya harus menerima pengasuhan yang baik gitu ya, tetap disusui gitu atau dekat dengan ibu bapaknya dan lain-lain gitu. Terus apakah program yang Anda miliki juga melihat gitu ya keterampilan, kapasitas, aspirasi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki? Saya dulu pernah ikut riset gitu ya tentang transparansi penggunaan anggaran daerah beberapa 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Terus di dalam riset itu ketahuan gitu bahwa kalau laki-lakinya yang mengambil keputusan di musrenbang desa, maka anggaran desa itu digunakan paling banyak untuk infrastruktur. Sementara kalau perempuan dilibatkan di dalam penganggaran desa, maka perempuan akan meminta pelatihan dan kapasitas, atau misalnya pendidikan, atau minta PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Supaya apa? Supaya anaknya bisa belajar dan ibunya bisa melakukan kegiatan yang lainnya gitu. Atau minta kader lebih banyak gitu. Kader apa? Kader posyandu, kader PKK gitu ya, yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan perempuan gitu. Jadi beda banget nih yang diminta laki-laki sama yang diminta perempuan. Sementara kalau laki-laki minta infrastruktur, jembatan dibenerin, badan jalan dibenerin gitu ya, jalan jangan bolong-bolong lagi. Supaya apa? Supaya kalau berangkat bekerja, naik motor, perjalanannya lebih pendek, lebih aman. Nah, apakah lalu kita nggak melibatkan laki-laki? Ya perlu dua-duanya, karena kalau nggak ada dua-duanya berarti yang satu jalannya tetap rusak, yang satu punya PAUD, yang satu jalanannya diperbaiki tapi nggak punya PAUD gitu ya. Jadi artinya di dalam hasil riset itu adalah penting melibatkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan keterampilan, kapasitas, dan aspirasi yang pasti berbeda dari perempuan dan laki-laki. Begitu juga pembagian kerja ya. Apa sih sebetulnya kendali yang dimiliki terhadap sumber daya? Apalagi kalau kita bicara tentang kehutanan, perkebunan, pertanian gitu ya, nelayan. Dalam bahasa Inggris saja nelayan itu fisherman ya. Jadi laki-laki yang diakui sebagai nelayan, bukan perempuan gitu ya. Padahal menurut riset organisasi saya di Oxfam, kita tahu betul di dalam industri perikanan, laki-lakinya memang melarung ke laut. Tapi begitu kembali, itu yang ngupas udangnya, gitu ya, waktu itu kita bikin riset tentang udang, selama belasan jam itu adalah perempuan. Gitu. Tapi perempuan tidak diakui. Dia diakuinya hanya sebagai buruh informal, ngebantuin suaminya, nggak dapat penghasilan. Yang dapat penghasilan itu adalah si laki-lakinya gitu. Yang melarung, yang melakukan pekerjaan yang kelihatannya lebih berbahaya daripada laki-laki. Tapi daripada perempuan. Padahal perempuannya mengupas udang berjam-jam dan tidak dibayar.
Karena apa? Karena dia membantu suaminya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang teman-teman harus lihat dari sisi pembagian kerja, akses terhadap kendali, sumber daya, sebetulnya siapa yang punya sumber daya. Karena begitu kita bicara tentang pendapatan dia sebagai nelayan, yang terima pendapatannya laki-lakinya. Jadi sumber daya itu dimiliki laki-laki, bukan perempuan, yang sebetulnya turut bekerja di dalam sektor tersebut gitu ya. Terus apa dong yang harus kita lakukan untuk menganalisis lebih baik gitu ya di dalam program? Kita bisa misalnya kita pisahkan dan analisis data berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita rekognisi dulu nih, kita akui kita kerja sama siapa aja sih. Kalau kita tahu kita bekerja dengan komunitas itu kan cuma perwakilan kata kelompok ya, tapi di dalam komunitas ini ada siapa? Ada biasanya datanya tuh minimal SADD ya, seks, S itu seks jenis kelamin, A itu usia, DD itu disabilitas atau tidak gitu ya. Jadi kita tahu sebetulnya di dalam komunitas kita itu ada siapa aja, kebutuhannya beda atau enggak. Terus libatkan secara aktif gitu ya, perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dalam pengumpulan data untuk memastikan bahwa pendapat itu didengar. Terus identifikasi sumber informasi dan analisis yang ada gitu ya. Kita evaluasi, kita klarifikasi gitu ya. Dan pastikan bahwa di dalam pekerjaan yang kita miliki, baik laporan, implementasi, desain program dan lain-lain, kita memastikan bahwa salah satu keterampilan yang kita miliki sebagai pegiat kesejahteraan, pegiat pemberdayaan itu adalah memiliki analisis gender, lensa gender gitu ya. Kita tidak melihat segalanya itu seperti dia perempuan, oh ya sudah melibatkan perempuan, tapi dia perempuan, dia punya kebutuhan apa? Gitu ya. Oh dia laki-laki, kebutuhan dia apa gitu ya. Jadi dilihat berdasarkan identitas yang melekat pada diri individu tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara tentang gender dan power, tadi ya, apalagi kita bicara power itu jenisnya bisa nggak kelihatan, bisa terinternalisasi di dalam diri kita, bisa kelihatan. Kalau kelihatan, maka siapa yang berkuasa? Kalau dia adalah pemuka agama, kalau dia adalah tokoh di desa, kalau dia adalah kepala desa, kalau dia adalah Anda sendiri gitu. Anda punya kuasa apa? Mendesain program? Kalau Anda punya kuasa untuk mendesain program, maka apakah Anda akan membuat program dengan gender blind, jadi tidak melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang penting memberdayakan komunitas titik gitu ya, atau Anda memahaminya lebih dalam? Anda menggunakan kuasa Anda saat mendesain sebuah program untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dialami di tengah komunitas, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Siapa yang mengendalikan sumber daya gitu? Siapa yang ngambil keputusan? Siapa yang nentuin agenda? Nah, itu semua harus digunakan pertanyaannya untuk melihat bagaimana program Anda bisa diperbaiki gitu ya, secara kualitas, secara teori perubahan, secara log frame gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga mampu mengatasi persoalan-persoalan gender yang kadang-kala tidak kelihatan gitu. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Pria yang mana? Laki-laki yang mana? Atau perempuan yang mana? Nah, ya saya mau nanya nih, kalau misalkan kita lihat ada undang-undang atau kebijakan yang bias, misalnya kebijakan kesehatan tidak membahas kebutuhan reproduksi perempuan. Ini salah satu contoh nyata ya, kalau kita bicara tentang industri reproduksi. Industri reproduksi itu salah satunya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu paling banyak dibuat untuk perempuan atau untuk laki-laki? Untuk perempuan ya. Ada spiral, ada pil, ada kondom jenis perempuan gitu ya. Jadi semua itu dipasangkan ke tubuh perempuannya. Spiral masukkan ke dalam tubuh alat kelamin perempuannya. Pil perempuannya suruh minum. Jadi perempuannya, industri reproduksi kesehatan perempuan itu fokus ke bagaimana caranya agar perempuannya yang dimodifikasi tubuhnya, bukan laki-lakinya gitu ya. Akhirnya laki-laki diminta kondom gitu ya, ada kondom buat laki-laki dipasangkan ke tubuh laki-laki. Jadi tinggal negosiasi nih. Laki-lakinya mau pakai kondom atau perempuannya yang harus pakai spiral, pakai pil dan yang lainnya gitu ya. Jadi dia bias terhadap apa? Terhadap siapa ini yang mengambil keputusan untuk riset, untuk bikin produk, untuk investasi, industrinya bertumbuh besar gitu ya. Nah, itu yang ada di situ laki-laki semua atau perempuan? Mungkin yang ada di situ laki-laki. Jadi dia berpikir, oh ya udah, supaya nggak punya banyak anak, alat kontrasepsinya ditaruhnya kepada yang mempunyai fungsi untuk melahirkan saja. Jadi diberikan kepada perempuannya. Dan itu memang terjadi ya, sampai tahun 1960-an, semua jenis alat kontrasepsi itu diberikannya ke tubuh perempuan.
bukan ke laki-lakinya gitu. Karena yang ada di industri itu laki-lakinya, dia kasih itu ke tubuh perempuannya gitu ya. Jadi gitu. Undang-undang dan kebijakan itu bias. Nah, ini contoh power apa nih? Visible, kelihatan, tidak kelihatan, atau tersembunyi gitu. Kalau undang-undang dan kebijakan itu dia kelihatan powernya, tidak kelihatan atau tersembunyi. Mungkin ada yang buka mic. Kelihatan ya. Iya, kelihatan. Jadi kalau undang-undang tuh kelihatan ya, dia memaksa, dia kelihatan secara fisik, kita bisa buka dokumennya, nah, itu adalah visible power. Yang kedua, isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak, dan lainnya didelegasi kepada ranah pribadi karena tidak dianggap layak untuk ditindaklanjuti secara publik. Jadi kalau ada KDRT, kalau anak itu diasuh oleh siapa, itu nggak usah diurus sama yang lain deh, urus aja oleh keluarga sendiri gitu ya. Itu kira-kira pemikiran seperti itu visible power, hidden power, atau invisible. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan, tersembunyi, atau kelihatan. Pemikiran seperti ini nih, pemikiran nomor 2. Dia ini ya, apa namanya, dia bentuk invisible ya. Jadi kita meyakini di dalam hati kita yang paling dalam gitu ya, kalau ada tetangga kita yang mengalami kekerasan gitu, kecenderungannya budaya akan bilang jangan ikut campur. Kenapa ya? Karena itu ranah dia. Jadi jangan diapa-apain gitu ya, jangan ikut di dalamnya. Itu adalah bagaimana perempuan dan laki-laki atau suami dan istri harus menyelesaikan urusannya gitu ya. Atau itu bukan ranah kita bersama. Itu pemikiran yang juga sudah terinternalisasi oleh budaya gitu ya. Yang ketiga, warga Amerika kulit hitam adalah penjahat. Ini juga pemikiran ya, jadi doktrin dan dogma mengenai ras sehingga kita rasis gitu. Oh, kalau kulit hitam nih pasti penjahat. Staf percaya bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi manajer. Nah, ini juga ya, kepercayaan di dalam diri kita yang kita suka kadang-kadang nggak sadari gitu, bahwa itu melekat gitu, dan itu membuat kita berpikir bahwa perempuan nggak bisa nih jadi manajer gitu. Dalam proposal besar tidak ada anggaran untuk intervensi gender. Ini bentuk yang visible ya. Jadi visible power, dia bisa loh bikin anggaran yang bisa mengintervensi gender. Contohnya, bisa loh bikin pertemuan di desa, tapi pada saat pertemuan ada semacam PAUD-nya diundang gitu supaya ibu-ibu bisa datang, anaknya ditaruh di situ dan ikut pertemuan. Itu harus dianggarin kan ya buat mengundang guru PAUD-nya. Nah, dia bisa mikir begitu tapi tidak dilakukan gitu ya. Nah, itu visible power. Nah, jadi ini saya mungkin minta teman-teman untuk berpikir gitu ya, kekuatan apa sih yang dimiliki oleh teman-teman? Kekuatannya yang visible apa, yang kelihatan apa? Teman-teman posisinya apa di organisasi? Bisa mempengaruhi kebijakan apa? Bisa desain program yang seperti apa? Terus kalau tersembunyi apa? Apakah ada sebuah bahasa daerah yang teman-teman miliki sehingga kalau teman-teman bicara gitu ya, ada yang lain nggak paham dan teman-teman bisa melakukan lobby-lobby tertentu atau kenal sama yang lain gitu ya. Misalnya teman SD saya sekarang jadi anggota DPRD gitu ya, sehingga saya nggak perlu tuh pakai jalur ketemu dia di rapat dengar pendapat DPRD. Saya bisa ketemu dia ngopi-ngopi dan bilang, kayaknya saya nggak setuju nih kalau perda yang ini begini, saya maunya perdanya jadi begitu gitu ya. Jadi itu tersembunyi atau yang tidak terlihat. Lalu selama ini saya lahir besar tumbuh dengan budaya Minang, sehingga saya percaya laki-laki begini-begini, perempuan begini-begini. Atau saya tumbuh sebagai perempuan di agama Islam gitu ya, sehingga saya pasrah saja dan terima kalau laki-laki boleh misalnya poligami 4 kali, toh itu disetujui oleh negara, misalnya gitu ya. Itu sesuatu yang tidak terlihat tuh, tapi saya amini gitu, saya terima jadi bagian dari hidup saya, terus itu memandu saya. Jadi pikirkan hal-hal itu gitu ya, dan coba olah bagaimana teman-teman menyadari power yang teman-teman miliki, baik di level individu, di level keluarga, mungkin dengan pasangannya masing-masing gitu ya, atau dengan keluarganya, misalnya ayah ibunya gitu ya, atau di level organisasi untuk membuat perubahan, sehingga lensa gendernya menjadi lebih tajam. Hari ini saya juga lagi berusaha untuk dapat beasiswa S3, teman-teman doain. Saya minta izin ke ibu saya. Ibu saya bilang juga, buat apa perempuan S3? Kuliah tinggi-tinggi itu buat apa perempuan gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang harus saya challenge ya. Sebagai sebuah norma saya harus bilang ke ibu saya harus jelasin kenapa saya pengen S3 gitu. Tapi menarik ya bahwa saya harus menjelaskan, saya harus meyakini gitu. Beda adik saya mau
laki-laki mau kuliah lagi, ibu saya nggak ada pertanyaan apa-apa. Dia mah, ya udah sana mau kuliah di apapun, di negara manapun jauhnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau anaknya yang perempuan nggak boleh gitu. Dan dipertanyakan apa maksud dia kuliah gitu. Jadi ini hal-hal yang harus harus kita sadari betul ada menjadi bagian dari hidup kita, dan kadang-kadang ini juga harus kita promosikan gitu ya, kita jelaskan baik-baik dan pelan-pelan bagaimana caranya agar perempuan dan laki-laki bisa tetap punya akses dan kesempatan yang sama gitu ya. Jadi itu aja sharing dari saya. Kita masih ada waktu sisa 10 menit. Mungkin kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman. Halo Kak Laura, saya Verena mau tanya. Kadang-kadang yang saya merasa tuh hambatan terbesar ketika kita di masyarakat adalah pada saat kita menyadari ada ketimpangan gender yang berasal dari yang berasal dari mix up antara apakah itu ajaran agama atau itu konstruksi sosial gitu, kayak tadi yang disampaikan kalau soal poligami misalnya gitu ya, ketika kita diizinkan untuk memiliki istri sampai 4, tapi tidak sebaliknya dengan perempuan. Kemudian ketika kita tidak sepakat dengan itu, contohnya aja misalnya gitu ya, lalu kita bisa dianggap melawan agama. Nah itu gimana gitu ketika mayoritas masyarakat masih beranggapan seperti itu, sementara itu sebenarnya adalah juga kadang-kadang konstruksi sosial masyarakat menjustifikasi itu dijadiin alasan aja gitu, bukan karena ajaran agama. Itu sih kalau gimana ya caranya kita merasionalisasi itu. Terima kasih. Iya, jadi power within tuh memang salah satu bentuk energi yang paling besar ya. Jenis power yang besar tuh power within, karena dia udah terinternalisasi, susah untuk dibongkar internalisasinya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang itu menjadi sangat sulit ya, apalagi kalau kita bicaranya di level sehari-hari dan kehidupan yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau kita bicaranya tentang bagaimana kita ngomong sama ibu kita sendiri, sama mertua kita, sama menantu kita, sama sepupu kita gitu ya, adik kakak atau suami sendiri, istri sendiri, itu susah gitu ya. Tapi nggak boleh berhenti sih menurut saya ya. Saya juga sangat komitmennya tinggi gitu ya di isu ini gitu. Jadi saya yakin betul itu sesuatu yang bisa kita perjuangkan sama-sama, dan memang perlu waktu ya. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua terjadi di dunia gitu, ya perempuan memang jauh lebih terbelakang gitu ya posisinya, dan akhirnya perlahan demi perlahan banyak sekali kebijakan dan kemajuan dari sisi ilmu pengetahuan dan juga komitmen-komitmen antar negara yang mendorong kebijakan tertentu harus ada gitu, dan itu memaksa perubahan terjadi. Jadi hal-hal ini juga jadi momentum dan jadi sebuah harapan sih bahwa kita tuh sebetulnya going to the right direction ya, bahwa kita pergi semua ke arah yang saling menguatkan dan semakin baik ke depan prakteknya. Tapi memang hal yang paling bisa diubah diri sendiri. Jadi kalau kita memang sadar betul kita belajar tentang ini dan kita tahu bahwa ini adalah bagian kita untuk membenahi ketimpangan dan ketidakadilan, ya kita juga berusaha membicarakannya dengan yang lain secara bertahap dan terus-menerus gitu ya. Dan perubahan itu harus dimulai dari lingkaran yang paling kecil sih gitu. Jadi kalau saya di rumah, saya dari sejak awal nikah sampai sekarang, tahun ini sudah 10 tahun menikah, saya nggak pernah nyuci baju ya. Jadi itu tugas suami saya. Jadi kalau dia nggak mau nyuci baju, ya saya biarin aja bajunya gitu. Nggak apa-apa kok, orang baju berdua gitu kan ya. Kalau dia ngelihat itu 3 hari nggak dicuci, ya 3 hari nggak dicuci gitu. Dan dia harus mencuci gitu. Jadi itu juga, dan nggak perlu berdebat ya, cuma tinggal ketawa-tawa aja dan bilang, ya bajunya habis nih di lemari gitu. Ya tugasnya pokoknya gitu ya, kamu nyuci, aku nggak mau nyuci gitu ya. Jadi hal itu memang harus juga nggak perlu terlalu defensif ya, tinggal dipraktekkan aja terus-menerus gitu. Dan sampai hari ini saya alhamdulillah banget dapat suami yang juga pengertian dan
akhirnya mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita berbagi peran gitu ya di rumah gitu. Tapi tadi ya terkait dengan poligami itu memang hal yang sangat menarik gitu. Dan ini juga mungkin kalau kita bicara kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah menyadari betul, mengkoreksi perilaku kita, memahamkan orang lain kan gitu ya. Tapi kalau kita berada di power yang lebih besar, misalnya bersama organisasi, mendesain program, punya kemampuan untuk bisa mempengaruhi kebijakan ya, mungkin kita akan lebih kuat gitu ya kampanye dan promosinya terkait ini gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya juga mendampingi seorang anggota keluarga yang mengalami proses poligami itu ya. Jadi si perempuan tiba-tiba mendapati laki-lakinya berpoligami dan laki-lakinya atas dasar agama bilang nggak perlu minta izin istrinya dan boleh melakukan hal tersebut. Dan saya mendampinginya gitu. Jadi saya cari semua peraturan yang ada di Indonesia dan alhamdulillah negara kita juga punya kok beberapa perangkat peraturan yang bisa melindungi perempuan. Dalam konteks ini misalnya satu gitu ya, perselingkuhan sudah dianggap sebagai KDRT. Dan kalau misalkan pernikahan itu mau dianggap sah gitu ya, pernikahan yang kedua, maka dia harus dapat izin dari istri yang pertama secara tertulis dan izin itu harus dibawa ke pengadilan agama dan pengadilan agama harus mengeluarkan izin untuk pernikahan berikutnya. Jadi sebetulnya kalau mau legal begitu gitu ya. Sehingga saya ketemu tuh sama istri keduanya dan bilang yang dilakukan laki-laki ini itu melanggar hukum. Kamu adalah istri tidak sah gitu. Kalau kamu nggak mau ikut aturan Indonesia, kamu berdua melanggar hukum. Nah, anggar hukumnya bisa banyak gitu. Ada pelanggaran zina, ada macam-macam gitu ya. Jadi di mata agama kamu boleh jadi benar. Tapi kamu juga lahir dan besar di Indonesia, jadi kamu juga taat hukum. Kalau kamu taat hukum, maka kamu harus memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada gitu. Jadi kalau misalkan tidak dipenuhi tuntutan-tuntutannya, pergi aja ke negara yang lain, ikuti budaya yang lain. Mau kemana? Arab, silahkan gitu ya, tapi tidak di Indonesia gitu. Selama di Indonesia ada kebijakan ini, maka kebijakan ini akan dipakai untuk apa? Untuk menuntut perlakuan tidak adil. Jadi perlakuan tidak adil dalam poligami itu ada gitu ya, diatur oleh negara. Nah, ini kan untungnya ada ya kebijakan itu. Tapi kan kita tahu betul kebijakan di negara kita juga masih banyak yang perlu dikembangkan, masih banyak yang harus memenuhi apa ya kebutuhan lensa gender itu ya. Jadi kita tahu betul misalnya undang-undang TPKS ya, tindakan pidana terhadap kekerasan seksual saja baru keluar beberapa waktu lalu dan itu perjuangannya luar biasa. Simply karena misalnya orang-orang beragama bilang kalau ada undang-undang ini maka semua orang boleh berzina gitu ya. Nah, itu kan juga sesuatu yang harus diajak bicara, dipahamkan gitu ya bahwa yang namanya kekerasan ya itu tidak diperbolehkan gitu ya. Ini bukan soal zina gitu. Nah, itu ada lagi gitu pasal per pasal yang harus dibedah gitu sehingga orang paham apa yang sebetulnya harus dilakukan. Jadi ini bicara tentang power, artinya kalau kita di level individu ya kita powernya berusaha mendidik diri gitu ya, membuat diri kita lebih sadar, tapi juga membuat orang-orang di sekitar kita lebih paham. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita bekerja di organisasi ya mungkin dengan wewenang yang kita miliki di organisasi dan program yang kita jalankan, kita bisa bikin program-program yang pasti berkontribusi terhadap keadilan yang perlu dicapai gitu dari sisi gender dan lain-lain. Gitu sih kira-kira ya, Kak Verena ya jawabannya ya. Terima kasih banget, Kak Laura. Yang lain ada? Mungkin dari laki-lakinya gimana nih setelah mendengarkan diskusi 2 jam ini? Kalau nggak pertanyaan boleh komentar dan kesan ya. Atau mungkin sebelum sambil menunggu teman-teman yang bertanya, aku izin minta teman-teman nyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Sebagai dokumentasi kami, boleh dibantu teman-teman nyalakan kameranya. Oke, Kamida, Kak Tami. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh gaya bebas atau gaya andalan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin saya nanya ke Mbak Dina kali ya. Tadi Kak Dina kan nanya ya di awal. Ada keraguan dan kebingungan tentang gender. Setelah diskusi 2 jam ini ada pencerahan atau enggak? Saya masih bisa mencerna sih ya. Emang agak susah ya kalau kita, bukan susah sih, mungkin saya kurang pemahaman aja, mungkin akan kalau di contoh-contoh kasus atau misalnya di
ya lebih kepada contoh kasus. Sebenarnya saya memahami gender sebagai konstruksi sosial, tapi kalau misalnya diimplementasikan di lapangan itu atau di program-program kita itu akan jadinya bagaimana ya memahaminya. Kayak tadi ada pertanyaan tentang ketidakadilan bahwa ada laki-laki harus bisa menikah sampai 4 kali sedangkan perempuan tidak. Yang saya pahami itu adalah dari sisi kesehatan kan, karena memang perempuan itu punya batasan juga gitu. Nggak mungkin perempuan punya suami sampai 4 kan. Itu sesuatu yang cuman bagaimana dari sisi gender melihat itu ya, maksudnya itu kan sesuatu yang sudah secara kesehatan ada reasonnya. Tapi kalau misalnya hal-hal lain kayak misalnya perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin gitu. Kalaupun dia jadi pemimpin, dia adalah perempuan-perempuan yang elit. Nah, itu dari perspektif gender gimana ya cara melihat itu gitu? Apakah itu juga merupakan, karena kadang saya juga melihatnya kalau tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tapi di within perempuan sendiri mungkin juga ada konstruksi sosial yang akhirnya jadi pembeda gitu ya kan, antara yang elit dan tidak elit gitu. Itu sih mungkin kayaknya akan ada diskusi yang lebih panjang, atau mungkin di hari-hari berikutnya akan saya lebih paham gitu. Gitu sih Mbak. Monggo Mbak. Iya, nggak apa-apa. Iya, kadang-kadang memang begitu ya, perempuan bisa jadi tidak mendukung perempuan sendiri. Seperti istilah pelakor gitu, perempuan pencuri laki orang ya, pelakor tuh ya. Pelakor itu yang bikin istilahnya perempuan sendiri gitu. Jadi yang melakukan diskriminasi dan mendiskreditkan posisi perempuan dalam sebuah persoalan perselingkuhan itu adalah si perempuannya sendiri gitu ya. Padahal jelas-jelas perselingkuhan dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan bersamaan gitu ya. Nah, di dalam hal ini memang dia perlu proses ya Mbak Dina ya. Jadi yang pertama-tama sebetulnya memahami konstruksi yang mana sih? Dan pada saat itu dikonstruksikan sosial dan kita tahu itu diamini bersama oleh masyarakat dan budaya, sebetulnya itu konstruksi yang baik atau tidak sih? Dan konstruksi itu memerdekakan atau konstruksi itu membatasi dan mendiskriminasi. Mungkin itu kali ya, awalan yang bisa membantu kita membedah, mengupas sebuah tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang kita amini seperti bagian dari kebudayaan, padahal belum tentu kebudayaan itu sesuai dan tepat gitu ya dalam konteks kita mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama-sama gitu. Jadi begitu kali ya. Oh iya, mungkin sebelum aku tutup closing statement dari Kak Laura, silakan Kak. Iya, apa ya? Udah banyak sih tadi ngobrol ya. Ya, saya berharap diskusi hari ini bisa memantik ya perjalanan teman-teman di dalam konteks membangun Indonesia menjadi tempat yang lebih baik dan adil bagi semua. Itu dengan lensa yang lebih tajam lagi gitu. Kalau kemarin kita bicara tentang interseksional bersama Mbak Puspa dan kita tahu elemen yang melekat gitu ya, identitas yang melekat pada diri kita itu banyak ya, dari suku, agama, tempat tinggal, latar belakang pendidikan, itu semua bagian dari identitas. Tapi identitas yang paling utama dan melekat dari lahir itu adalah jenis kelamin, dan hari ini kita belajar bahwa jenis kelamin ternyata bisa menguntungkan dan merugikan kita. Bukan kita pengen ganti jenis kelamin kita, bukan itu yang lagi dibicarakan. Tapi yang lagi dibicarakan adalah bahwa kita menyadari adanya konstruksi tertentu dan ekspektasi tertentu dari jenis kelamin tertentu. Semoga teman-teman menjadi lebih sadar bagaimana mengolah gitu ya ekspektasi tersebut di dalam analisis teman-teman, sehingga pada saat teman-teman bekerja atau dalam kehidupan keseharian, teman-teman bisa lebih melihat bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi bentuk-bentuk ketidakadilan atau diskriminasi itu dilakukan gitu ya, sehingga konstruksi sosial itu tidak merugikan siapapun. Itu sih poinnya ya. Jadi konstruksi sosial yang ada tidak merugikan siapapun. Oke, gitu aja deh Kak Fahira. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf teman-teman, tapi semoga ini bisa jadi pemantik diskusi berikutnya. Oke, terima kasih Kak Laura atas closing statement-nya. Aku mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dan mengikuti pelatihan pada hari ini. Kalau gitu aku tutup pelatihan hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa di kelas selanjutnya teman-teman. Dadah, Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Laura.